wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram, wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani asairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Sampai bab 9 leres nih, bab 9 hadis nomor awal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-babu tawi kibab atasiu kang kaping 9 iku fi fadilati tetep ing dalem nutur kautamane sholatil jamaati, salat jamaah. Bab 9 ini menerangkan tentang keutamaan salat jamaah. Salat jamaah itu salat yang dilakukan bersama-sama. Karena dilakukan bersama-sama maka harus ada imam dan harus ada makmum. Saat ini kita bahas keutamaan sekedar ngiling-ngiling mawon, sekedar ngiling-ngiling mawon. Salat jamaah itu yang perlu kita perhatikan adalah syarat-syarat berjamaah. Syarat-syarat berjamaah. Berjamaah itu ada imam, ada makmum. Maka makmum harus netepi syarate makmum. Imam juga harus netepi syarate imam. Nek tidak memenuhi syarat maka jamaahnya tidak sah. Imame sembahyang zuhur dilalah lali 5 rakaat, makmume ngeyel rakaat terakhir tidak mau ikut, dia tetap duduk saja, maka tidak sah senajan sing keliru imami. Jadi imam karo makmum gak oleh hayal-hayalan kecuali di luar sholat, sedikit kami sampaikan syarat menjadi makmum. 1, tumit harus di belakang imam. Tumit harus di belakang imam walaupun sedikit, untuk membedakan. Jadi umpamane contoh kasus ini, panjenengan sholat teng masjid, teng musola, imame batal, maka yang harus menggantikan adalah
shaf pertama yang tepat di belakang imam. Ini kalau bisa takmir itu berupaya yang di belakang imam itu adalah orang yang faham tentang hukum, orang yang faham tentang hukum, sehingga sewaktu-waktu imam ini mempunyai masalah, orang yang di belakangnya mempunyai kapasitas untuk menggantikan. Imamnya sujud, pas sujud kok keperucut ngentut, saat itu juga batal, dia tidak boleh takbir untuk duduk, tidak boleh. Jadi batal imam ketika sujud, maka saat itu juga yang di belakang imam harus menggantikan. Lah piye Pak, kan gak ngerti wong podo sujud kabeh gitu. Lah imamin jawil orang yang di belakangnya. Lendilalah orang yang di belakangnya orang ngerti, orang paham hukum, sing paham iku sembayang neng pojokan. Mosok imamnya terus melaku jawil sing neng pojokan gitu. Dijawil lah orang yang di belakangnya. Dilalah sing dijawil orang paham pisan, iki imam iki lapo sujud kok jawil kan ruwet terusannya gitu. Loh, ini harus diperhatikan, ini harus itu harus. Jadi apakah kejadian itu pernah terjadi? Sering kali. Kulo nanti pas lungo sampai teng daerah Jombang itu berhenti nderek sholat jamaah maghrib, saya berada di shaf ketiga, dapat 2 rakaat, imamnya batal. Belakang imam tidak ada yang tahu bagaimana cara menggantikan, akhirnya podo meneng-menengan kabeh gitu. Problem berarti. Jadi makmum itu harus di belakang, bersatu tumit di belakang imam. Kalau makmumnya itu campur, ada laki ada perempuan, yang tidak dibedakan dengan sekat, maka laki-laki di depan, setelah itu anak-anak laki-laki di belakangnya, setelah itu ke belakang lagi perempuan dewasa, setelah itu anak-anak perempuan di belakangnya bila tidak ada sekat. Kemudian muncul pertanyaan, kok ono wong banci melu jamaah, melok pundi ini banci ini napa? Napa banci ini? Lanang sing menyerupai perempuan. Nek perempuan menyerupai laki napa? Napa? Wandu nek jare wong Jawa gitu. Nah iki. Kok ana wong banci melu jamaah? Angsal napa mboten? Boleh, boleh. Posisinya di mana? Iya di laki-laki. Laki-laki kan pertama dewasa, di belakang itu anak-anak. Ana wong banci melu jamaah, lipstikan, rambutnya dawa, kaosnya metetet, tibake ana betunduke. Iki nek sampean dekek soft depan kumpul wong lanang-lanang, kira-kira kiwa tengene problem atau tidak? Problem. Maka ketika seorang seperti ini ikut berjamaah, berada di belakang anak-anak, di belakang anak-anak. Lu sapa ngerti dia tobat? Masa wong tobat ra oleh gitu. Nah, demikian pula sebaliknya, nek ana wandu wong wedok sing menyerupai laki-laki, nggih, perempuan dewasa, belakangnya anak-anak, belakang lagi baru mereka. Ngoten nih, urutannya seperti itu. Iki pengurus masjid kudu paham, terutama nek riyo kabeh padha salat. Gitu? Kabeh padha salat. Sudah. Yang kedua, makmum hendaknya mengetahui gerakan imam dengan cara mendengar atau melihat. Mendengar atau melihat. Jangan sampai makmum itu gak iso ndelok ngarepe, gak krungu pisan. Maka hendaknya imam itu membedakan antara takbir. Nanti kitab Bidayah itu akan menerangkan tentang itu.
Jadi mana takbir yang dipanjangkan, mana takbir yang dipendekkan, itu sebagai tanda. Sebagai tanda. Pun. Yang ketiga, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Imam dan makmum berada dalam satu tempat. Bila berbeda tempat, maka harus ada jalan yang menghubungkan antara imam dan makmum. Nun sewu, masjid ini imamnya tembriki, kemudian ada orang ikut jamaah di situ, di Serambi di situ, sah atau tidak? Sah atau tidak? Kok iso sah? Ini masjid, ada orang ikut jamaah di situ, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Di dalam satu bangunan. Ternyata meluber sampai di paving jalan, meluber sampai di jalan, di jalan. Yang di jalan mengikuti soft barisan yang di sini. Pertama, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Satu, tidak dalam satu ruangan. Yang kedua, tidak ada yang menghubungkan dengan imam. Tidak ada yang menghubungkan dengan imam. Kalau yang sholat di jalan itu burine gapuro, belakangnya gapuro, sah. Apa bedanya? Pintunya di sini. Pintunya di sini, di tengah. Pintunya di tengah. Ini fikih ini. Harus diketahui. Nah, pintunya di tengah. Jadi pintu inilah yang menghubungkan antara imam dengan makmum. Jadi yang berada di serambi masjid ini sampai depan boleh, tapi yang berada di jalan harus ada jalan yang menghubungkan dengan imam. Mana jalannya? Ya pintu. Berarti yang diperbolehkan adalah di timurnya pintu. Begini ini banyak orang tidak tahu. Tidak usah ngomong di Indonesia, neng Madinah itu banyak orang sholat di depan imam. Piye kira-kira sholat di depan imam itu? Padahal sono tulisane soful imam, kuwedi ono lampune. Itu orang masih sholat di depan imam. Nah, maka harus tahu ini, Jadi ini fikih nih, fikih itu hukum menyangkut sah atau batalnya ibadah seseorang. Sampun, kita lanjutkan. Yang keempat, syarat bagi makmum adalah berniat berjamaah. Wajib ini, bagi imam tidak wajib. Imam mengucapkan imaman itu hukumnya sunnah, makmum mengucapkan makmuman hukumnya wajib. Imam wajib mengucapkan imaman hanya manakala melakukan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu hukumnya wajib berjamaah, sehingga imam pun wajib mengucapkan imaman. Untuk sholat lain tidak wajib. Yang kelima, gerakan imam dan makmum sesuai. Gerakan imam dan makmum sesuai. Nek imamnya takbir, makmumnya ya takbir, takbiratul ihram. Nek imamnya sujud, makmumnya ya takbir untuk sujud. Jangan sampai sendiri-sendiri. Nah, ini sudah jelas lah ya. Yang keenam, makmum mengikuti imam dalam hal kesunahan yang bila ditinggalkan terlihat menyolok. Makmum mengikuti kesunahan imam yang apabila ditinggalkan mencolok. Contoh, tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Jadi panjenengan sholat gak ada tahiyat awal itu rapopo. Sunnah hukumnya. Kemudian
imam meninggalkan tahiyat awal, berdiri lagi, makmum ngeyel tahiyat awal, mencolok nomor mboten, siji ngadeg siji lungguh, tidak boleh. Ini makmumnya menjadi batal saat itu juga. Contoh lagi, sujud tilawah, imamnya moco ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah, wasjud waqtarib, terus imamnya sujud, hukumnya apa ini? Sunnah. Makmumnya tidak mau ikut sujud, panjang nggak paham, iki imam ini koyok keliru, tak enteni mbek ngadeg ae, mamane begitu nih. Maka saat itu pula posisi makmum menjadi batal karena perbedaannya sangat mencolok. Jadi kesunahan yang perbedaannya sangat jelas antara imam dan makmum itu bisa menjadikan batalnya seorang makmum. Imamnya kunut, makmumnya ora kunut, perbedaannya nyolok nomboten, boten, maka tidak membatalkan. Contohnya seperti itu. Sudah. Yang ketujuh, mengikuti gerakan imam tidak boleh mendahului atau ketinggalan dua rukun fi'li. Sudah jelas ini ya. Ojo nganti makmum disi imam niku sopir. Tadi manut apa jare sopir, atau ketinggalan dua rukun fi'li. Rukun fi'li itu fi'lun itu perbuatan, gerakan. Tidak boleh ketinggalan sampai dengan dua rukun fi'li. Sudah. Adapun batas makmum, jarak sof depan dengan sof belakang itu terjauh adalah 300 dhira'. 300 dhira'. 300 dhira' itu 150 meter. Namanya sof pertama, sof kedua, sof ketiga terus kosong. 100 meter di belakangnya ada orang ikut sholat berjamaah. Apakah boleh? Boleh. Kalau pertanyaannya apakah boleh, jawabannya boleh. Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, ya lebih utama maju ke depan. Ini harus dipahami. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh, boleh. Kalau pertanyaannya apa yang lebih utama, ya maju ke depan. Jadi di masjid kulon itu nek waya Jumatan itu sampai timur jalan. Timur jalan, jadi nyebrang jalan, jamaahnya meluber sampai timur jalan. Nah, lebar jalan itu kira-kira sekitar 12 meter. Apakah boleh? Boleh, nggak sampai 100 meter bahkan. Jadi timur jalan itu banyak orang ikut sholat Jumat, boleh. Mana yang lebih utama? Ini lebih utama timur jalan. Sampai nek sembayang nang jalan diterak uang. Betul nggak? Jadi begitu hukum itu seperti itu. Sudah. Kita lanjutkan atau ada pertanyaan sampai sini? Iya, silakan. Waktu imamnya batal, menggantikan. Ya. Jadi ketika imam batal, maka orang yang paling berhak menggantikan adalah orang yang di belakang imam. Kok batalnya waktu berdiri? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, teko ladzi ngentut. Sudah sampai situ. Selesai, tidak boleh diteruskan. Imam tidak boleh meneruskan bacaannya. Maka makmum di belakangnya imam memberi kode namanya dengan tangan, batal ini kan. Yang di belakang harus paham ini, oh imamnya batal, maka yang di belakang maju satu langkah. Ya semua kebaikan diawali dengan kaki kanan. Maju satu langkah, melanjutkannya di mana? Dari bismillah atau tidak dari bismillah? Tadi kan batale siratal ladzi, ketika bacaan siratal ladzi.
maka yang paling minimal bacaan yang dilanjutkan adalah siratal ladzi. Paling minimal seperti itu. Begitu. Lunilalah batale imam pas sujud. Begitu sujud batal, imam menyentuh orang yang di belakangnya, sing dicekel pundake, aja sirahe, geger, pundake. Yang di belakang imam paham. Bagaimana solusinya? Mosok terus karo sujud maju, lah ya bundas kabeh ya. Melanjutkan saja sholatnya, tetapi dia sudah menjadi imam. Ketika sudah berdiri tegak, dia maju satu langkah ke depan. Jadi begitu prakteknya seperti itu. Oh tidak, bisa sampai dengan satu sujudan. Satu sujudan itu satu soft ke depan. Ya, maksimalnya 2 langkah. Jadi kalau gerakan dianggap 2 langkah itu cukup. Kalau 3 langkah itu dikhawatirkan membatalkan sholat. Begitu. Kenapa saya menyarankan 1 langkah? 1 langkah saja itu sudah cukup untuk membedakan antara imam dan makmum. Lurus? Belakangnya kosong kan maksudnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Ya, ini kan soft. Ini soft. Imam batal. Maka belakangnya maju satu langkah. Ini untuk membedakan kalau dia menggantikan imam. Maksudnya begitu. Kalau makmum dengan makmum, kalau makmum dengan makmum, satu soft ini, satu orang batal. Bagaimana ini? Karena dia tidak berposisi sebagai imam, makmum dengan makmum, maka berdiam diri saja di situ sampai dengan selesai sholat. Jangan keluar, karena akan melewati orang yang sedang sholat. Begitu. Imam pun ketika batal, dia diperintahkan untuk minggir. Hanya itu saja, jangan keluar, tetap duduk. Kalau ada pintu ya enggak apa-apa, artinya tidak melewati orang yang sedang sholat. Artinya begitu. Nah, itu kaifiahnya seperti itu. Sambun? Ada yang lain? Nggih. Imam atau imam di sini itu ada siapa itu tangannya sudah turun, tangannya masih di atas begini, tapi sampai Allah sudah selesai. Yang kita ikuti gerakannya atau ucapannya. Nah itu. Saya sering ditanya sama Pak Imam itu kok begitu ya? Saya nggak tahu. Saya ikuti yang gerakan ini ucapannya. Jadi ya, itu apa? Karena kita belum tahu sih, belum tahu tangannya. Kita ikuti ucapan suaranya atau gerakannya. Begini. Jadi yang diikuti itu adalah ketika imam mengucapkan itu tanda bergerak. Walaupun imam belum selesai, kita boleh mengikuti gerakannya. Jadi ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ketika mengucapkan sami'a sebenarnya kan sudah bergerak. Kita tidak usah nunggu selesai, kita sudah boleh untuk bergerak. Walaupun afdolnya itu adalah nunggu sempurnanya gerakan imam. Itu ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Jadi boleh. Imam belum sempurna gerakannya, makmum mengikuti, boleh. Boleh. Sami Allahu liman hamidah. Kok ternyata bacaannya pelan. Sami Allahu liman, makmum mengikuti gerakan langsung tanpa menunggu selesai imam mengucapkan, boleh. Ini kategori tidak mendahului imam. Boleh, nah, tetapi sebaiknya memang nunggu gerakan imam selesai sempurna baru makmum bergerak untuk mengikuti. Begitu.
Jadi nantilah di kitab Bidayan itu ada keterangan itu. Jadi mana yang bacaan dipanjangkan, mana bacaan yang tidak dipanjangkan, itu ada. Ada nanti di situ ada. Ampun, ada yang lain? Masalah? Iya. Kalau saya salah tadi, dalam Al-Quran ada lokasi itu termasuk penyakit yang perlu disembuhkan. Jadi sebetulnya tidak ada ibadah Quran bagi. Tidak ada adalah Quran bagi, tidak ada ibadah. Kalau saya kalau bagi nggak ada, sholat bagi tidak ada. Nanti adalah Quran bagi di mana juga nggak ada. Karena bagi penyakit. Iya. Yang disembuhkan. Dalam kitab I'anatul Talibin diterangkan. Jadi yang saya sampaikan itu berdasarkan kitab. Bila ada banci yang bentuknya itu sudah menyerupai wanita, sampai saya contoh tadi begitu, itu jangan dicampur dengan jamaah dewasa laki-laki. Kenapa? Logika saja bisa menerima itu kan? Ya, karena bila dijejerno itu akan memunculkan pemikiran yang tidak. Maka posisi jamaahnya berada di belakang anak-anak. Begitu Bapak. Ada aturan Quran bagi. Apakah ada? Aturan Quran bagi. Ibadahnya sama, hanya penempatannya yang berbeda. Jadi kalau panjangan buka di kitab I'anatul Talibin diterangkan itu. Itu diterangkan. Jadi ada rumusan-rumusannya. Ada rumusan, ibadahnya sama, penempatannya yang berbeda, begitu. Saya lupa ya. Tidak ada banyak itu penyakit. Betul. Yang perlu disembuhkan. Saya terus teman satu yang normal ini baca. Setiap hari beriringan dalam 2 tahun berubah kembali. Yang baca itu sembuh, yang punya tadi malah jadi baca. Kan itu penyakit. Kita tidak membahas ini penyakit atau tidak, tetapi kita membahas praktek ibadahnya. Kalau itu penyakit, iya, betul, itu sudah mutlak itu. Ya, itu mutlak itu. Bisa disembuhkan, iya, karena itu penyakit. Tetapi ketika seseorang itu sudah dalam keadaan seperti itu, sudahlah gampangannya ngomong dorce, kita sebut sajalah nama. Kemudian ikut jamaah, dia ditaruh di mana dia? Itu. Jadi ketika orang ini belum sembuh, belum operasi lagi, bahasa kasarnya begitu ya, maka dia harus menempati posisi seperti ini. Ini fikih ini. Ini fikih. Jadi begitu. Nah, kalau di Quran tetap tidak akan ketemu karena Quran itu sifatnya ijmal. Ijmal itu global. Tidak menerangkan secara detail. Adapun yang menerangkan secara detail itu hadis. Terkadang kita tidak menemukan di dalam Quran ataupun di dalam hadis seperti kasus seperti ini. Maka menggunakan apa? Menggunakan qiyas dan ijma. Yang qiyas dan ijma itu bersumber dari Quran dan hadis. Jadi begitu. Jadi kita tidak membahas tentang penyakitnya, tetapi membahas tentang praktek pelaksanaan ibadahnya. Begitu Bapak. Ada yang lain mungkin? Silahkan. Ketika sholat berjamaah, apakah makmum? Perlu baca surat Al-Fatihah atau teman surat doa itu tidak Allah kadang-kadang imam itu langsung baca surat Al-Fatihah, ada kesempatan nanti makmum baca. Oh gitu. Jadi makanya setiap kita melakukan ibadah yang harus kita perhatikan itu mana yang wajib dan mana yang sunnah, sehingga kita bisa tahu mana yang bisa kita tinggalkan dan mana yang tidak bisa kita tinggalkan. Ketika imam memimpin sholat, dia baca takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah belum selesai, imam membaca surah Fatihah. Kita diperintahkan untuk menyimak, memperhatikan bacaan Fatihah imam. Bagaimana ini? Ada 2 cara. Yang satu berhenti membaca iftitah,
Yang kedua, tetap membaca doa iftitah tetapi sambil memperhatikan bacaan imam. Apakah bisa? Bisa. Dua-duanya bisa dilakukan. Ketika kita memperhatikan bacaan Fatihah imam, mendengarkan waladhdallin amin, kita disunnahkan pula membaca Fatihah setelah itu. Membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam. Begitu. Kemudian ternyata Fatihah kita belum selesai, imamnya rukuk. Bagaimana? Hentikan Fatihah kita, mengikuti gerakan imam. Ternyata setelah rakaat ketiga, imam mocone kan tidak jahar, tidak keras. Kita baca Fatihah sudah selesai, ternyata imam belum selesai. Apakah boleh kita menambah surat? Contoh baca surat Al-Ikhlas, kulhu, boleh. Diulang-ulang pun boleh. Diulang-ulang pun boleh. Maca kulhu ping 3 kok imamnya ramari-mari. Boleh, baleni lagi, balen boleh. Tiba imamnya keturun, mamanya begitu ya. Nah, boleh. Jadi artinya dalam sholat jangan sampai kosong, begitu. Artinya seperti itu. Nah, boleh itu. Bahkan nantilah itu kitab Bidayah itu menerangkan tentang itu semua. Jadi membaca kulhu berkali-kali itu boleh sambil menunggu imam selesai. Panjenengan kok teng Masjidil Haram bacaan imamnya panjang sekali. Panjenengan menyimak bacaan itu gak paham. Ya karena gak hafal. Nyimak ya setengah percuma. Iki muni apa? Kan nggak bisa menyimak. Orang menyimak itu kalau paham kan bisa menyimak. Kalau tidak paham dia nggak bisa menyimak. Kemudian membaca surat sendiri, apakah boleh? Boleh. Nah, aku nek menyimak tambah gelam biar pikir aku. Mama nih. Kemudian baca surat pendek sendiri, apakah boleh? Boleh. Itu. Karena kedudukan surat setelah Fatihah adalah sunnah. Begitu Bapak. Ada yang lain? Ampun, kita lanjutkan. Yang kedua adalah syarat menjadi imam. Saya kutip dalam kitab Fiqhul Islam. Yang pertama Islam, sudah jelas ini. Yang kedua berakal. Ini wong gendeng ra oleh dadekno. Yang ketiga balik. Balik itu sudah dipahami lagi. Jadi kalau belum balik maka tidak diperkenankan menjadi imam. Dalam satu keluarga wedok kabeh, ada ibu, ada kakak perempuan, sing lanang mung sitok. Ternyata si SD tidak diperkenankan menjadi imam. Yang keempat laki-laki bila mana makmumnya laki-laki. Jadi ono wong wedok 20, ono wong lanang siji, maka yang menjadi imam tetap laki-laki. Jangan mengikuti aliran mazhab napa? Minyak. Nggak ngerti itu dalilnya dari mana itu. Yang keenam, imam dapat membaca Quran dengan baik serta menyempurnakan rukun. Imam dapat membaca Quran dengan baik, dipilihlah dalam komunitas itu mana yang bacaan Qurannya terbaik. Dipilih serta dapat menyempurnakan rukun. Dalam kitab yang kita kaji hari Rabu nanti, mbuh kapan teko bab kono itu diterangkan bagi seorang imam itu sunnah ketika rukuk dan sujud membaca tasbih rukuk dan tasbihnya rukuk 3 kali. 3 kali. Sunnah hukumnya. Bila sholat sendiri membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud itu disunnahkan 9 kali, 11 kali, 17 kali sampai 21 kali sunnah. Tapi nek dadi imam justru makruh ketika membaca lebih dari 3. Hukumnya menjadi makruh. Nanti itu kitabnya Bidayah, bukan kitab ini. Jadi tidak ada dalam kitab ini. Sudah. Yang ketujuh, imam tidak berstatus sebagai makmum. Imam tidak berstatus sebagai makmum. Jelas nih. Yang kedelapan, lidahnya normal, fasih, tidak sampai merubah makna di dalam bacaan sholat. Pun jelas nih. Ternyata dalam satu komunitas bacaannya wonge podo kabeh, podo gak fasih kabeh.
Bagaimana nih Pak? Tetap lebih utama pilih yang terbaik di antara yang jelek. Yang ngoten nggih. Dilalamun ini alhamdulillahi rabbil ngalamin kabeh kaya ngono. Enggak apa-apa, sudah pilih yang terbaik di antara yang nggih. 9. Salatnya imam dianggap sah oleh madhabnya makmum. Ini perhatikan. Salatnya imam dianggap sah oleh madhabnya makmum. Contoh, Imam Syafi'i berpendapat ayat pertama surah Fatihah itu bismillah. Kok panjenengan ikut jamaah imami ramaca bismillah, berarti Fatihahnya kurang satu ayat. Tidak sah. Yang tidak sah siapa? Makmumnya. Makmumnya tidak sah. Gambarannya seperti itu. Itu yang paling ketok itu. Kalau nggak tampak maka tidak dihukumi. Jadi fikih itu menghukumi sesuatu yang tampak. Panjenengan sholat teng Masjidil Haram, imamnya ramaca bismillah. Cara madzhab Imam Syafi'i jelas itu mutlak itu batal. Karena Fatihahnya kurang satu ayat. Gitu. Pun tak panjenengan buka kitab manapun itu sudah. Mulai kitab paling kecil Safina, Sulam Taufik, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anah, sampai kitab Indo Al-Um sama pendapatnya seperti itu. Sentuhan laki perempuan menurut madzhab Imam Syafi'i batal betul, yang bukan muhrim batal. Panjenengan sholat tenggene lapangan tawaf utawa tawaf itu kan harus suci gitu, gak mungkin gak senggolan karo lanang wedok, mesti senggolan. Itu cara madzhab Imam Syafi'i batal itu. Batal itu. Kalau ada pertanyaan apakah harus bermadzhab, nah itu pertanyaan aneh itu, balik ke taman kanak-kanak lagi itu. Ada kitab silakan dibaca, Allah madhabiyah ahdharu bid'atin yuhaddidu syari'atal islamiyah, judulnya kitab itu. Tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang menghancurkan syariat agama. Terjemahnya begitu, silakan dibaca. Belum ada terjemahannya, itu masih berbahasa Arab murni. Jadi tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang akan menghancurkan syariat agama. Tidak boleh tidak bermadhab, harus bermadhab. Begitu nih. Nah, umat Islam sedunia, 60% umat Islam sedunia itu bermadhab Imam Syafi'i, termasuk di Indonesia. Yang 40% itu terbagi 3 madhab tadi, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Bagaimana ketika orang melakukan haji atau umroh? Kalau ingin hati-hati, caranya adalah intikal madhab, berpindah madhab. Kalau ingin hati-hati seperti itu. Ada caranya sendiri. Saya itu hampir tiap tahun diminta ngisi materi itu oleh konco-konco kemenak. Intikal madhab fil hajj, berpindah madhab ketika melakukan ibadah haji. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kadang-kadang ada makmum masuk yang ketinggalan sisa misalkan 1 atau 2 rakaat. Nah, kemudian ada lagi yang datang ketinggalan tinggal 1 rakaat. Apakah boleh bermakmum yang masuk? Bila yang masbuk tadi itu posisinya masih menjadi makmum, maka tidak boleh menjadi imam. Bila telah selesai sholat, maka posisinya menjadi makmum atau tidak? Tidak, gitu. Jadi mamane sholat maghrib, dia masbuk dapat dapatnya cuma 1 rakaat, sehingga rakaat kedua dia berdiri sendiri. Apakah dia menjadi makmum saat itu? Apakah dia menjadi makmum saat itu? Karena imamnya wis salam, begitu kan? Nah, imamnya sudah salam, maka dia tidak lagi berposisi sebagai makmum. Jadi ada pendapat yang mengatakan seperti itu, maka dia boleh menjadi imam. Tetapi pendapat yang lebih hati-hati mengatakan sebaiknya tidak, karena di awal sholat dia sudah berniat untuk bermakmum. Itu pendapat yang lebih hati-hati. Jadi saya mengikuti yang hati-hati saja kalau saya. Hah?
Ya lebih hati-hati itu artinya lebih kuat. Begitu. Ampun? Kita belum masuk materi sama sekali ini. Baik, hadis yang pertama. Wa an Abu Hurairah lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ausoni makasni ingsun sapa habibi kekasih ingsun Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Rasul li marang ingsun ya Abu Hurairah ya Abu Hurairah sholli ma'al jamaati salato sira ma'al jamaati sartane jamaah walau kunta senajan ana sapa sira iku jalisan lungguh fa innallaha maka sunne Gusti Allah iku yuktika paring sapa Allah ka ing sira bikuli sholatin kelawan saben-saben salat sawaba khamsi wa isrina fi ghairi jamaah ganjarane salat jamaah 25 derajat dibandingkan yang tidak berjamaah. Hadis ini menyebut 25 derajat bukan 27, nanti di belakang ada yang 27. Salatlah engkau walaupun dalam keadaan duduk. Salat karo lungguh niku angsal mboten? Angsal nek gak kuwasa. Boleh bila tidak mampu. Kalau mampu wajib berdiri. Ini bagi salat wajib. Untuk salat sunnah walaupun mampu boleh sambil duduk. Fikih lagi nih. Boleh sambil duduk. Kula niku anu Pak, nek ngadeg kula niku mampu. Tapi nek nekuk sikil ndak mampu. Bagaimana ini? Maka wajib berdiri. Ketika gerakan selain berdiri baru dia duduk. Ini nek teng Masjidil Haram teng Madinah panjenengan mesti mirsani ana wong salat mburine ana kursi karena dia masih mampu berdiri. Karena wajib itu berdiri. Wajib nih. Nah, nek sikile ra iso ditekuk, maka pada gerakan yang lain dia boleh duduk. Nah, duduk di kursi berarti bukan duduk di bawah. Engko ra iso ngatek lho bangsa. Boleh seperti itu. Walaupun kesulitan maka upayakan untuk tetap sholat berjamaah. Karena bagi orang yang berjamaah itu 25 derajat dibandingkan orang yang tidak berjamaah. Jadi kok kulon jenengan sik mampu berdiri tapi sikile ditekuk ora iso terus langsung duduk ketika sholat, maka tidak sah itu sholatnya karena masih mampu berdiri. Nah ini fikih ini penting sekali ini. Jadi ini hukum, jadi jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu menjadi sia-sia begitu. Pun sampai sini dulu pertanyaannya, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.